Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, NIM 05293614, Prodi Sistem Informasi. Oke teman-teman, hari ini kita ada tugas lagi untuk mata pelajaran pemrograman berbasis desktop dengan beberapa aturan ya. Yang pertama, kita disuruh menginput menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya dan disimpan dalam sebuah array, dan setiap itu menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Ini berlaku untuk makanan dan minuman. Sebentar. Lalu yang kedua, pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas. Ini jadi agak berbeda dengan tugas yang kemarin ya. Hingga pelanggan memasukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pesanannya. Catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Oke. Yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang sudah dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambah dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi dari 50.000. Lalu mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, dan harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Oke. Dan yang terakhir, manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran, agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya. Kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Catatan, jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Oke, ini sama dengan poin berapa tadi? Poin 2 ya. Oke, kita langsung masuk aja ke VS Code-nya ya. Ini tadi saya sudah buka membuat project ya, untuk tugas 2 dengan nama restoran. Langsung aja kita program, kita input programnya. Oke ya, setelah saya cari-cari tadi ternyata ada beberapa tipe. Nah, ini perlu diperhatikan, yaitu pada bagian menu pemesanan tadi yang harusnya ketik selesai jika selesai ya. Ini saya tadi itu saat memasukkan kategorinya atau instruksinya itu tipe, jadi selesai. Jadi ketika saya coba tes tadi selesai itu tetap error terus. Terus yang kedua, pada menu integer ini ya, integer jumlah. Nah, ini tadi saya pakai input next integer lalu input next line seperti itu ternyata ada bug. Saya juga kurang tahu kenapa penyebabnya. Jadi saya searching saya ganti pakai integer per integer ini, input next line seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya.
Jadi panduan acuannya yang pertama itu kita import dulu tadi ya, kita import Java Telur Relish-nya, terus Java Telur Scanner ini untuk menyimpan data secara dinamis, lalu yang scanner ini untuk menerima data yang kita input melalui keyboard, lalu kita bikin kelas menunya, menu, terus kelas pesanan ini untuk menyimpan data menu dan menyimpan data pesanan seperti itu. Lalu setelah itu kita berbuat public class restorannya dengan data awal menunya seperti ini, ada nasi goreng dengan harga 15.000 dan seterusnya ya, dengan kategori minuman, makanan, lalu seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan pemesanan, manajemen, dan keluar seperti itu. Setelah itu kita buat menu pemesanan dengan membuat Profit Certified. Kesalahan saya tadi di sini ini harusnya selesai, jadi selesai karena kurang teliti ya, akhirnya tidak bisa. Terus yang kedua tadi itu, sekarang kita coba kita run menu ya, satu itu. Nah di sini tadi kan ketika kita jalankan aplikasinya ya, muncul menu pemesanan, manajemen menu, dan keluar. Nah lalu saya pilih yang nomor satu ya, menu pemesanan, lalu muncul daftar menu makanannya. Coba kita pesan nasi goreng, jumlahnya 2, lalu es teh 3. Nah ketika selesai kita ketik saja selesai seperti ini. Nah maka muncul struk pembayarannya dengan total seperti ini, ada diskon 10%, pajak 10%, dan biaya pelayanan seperti itu. Karena ini subtotalnya cuma 30.000, jadinya kita tidak mendapatkan buy one get one itu ya. Coba kita sekali lagi ya, misal kita pesan lagi, lalu kita beli nasi goreng jumlahnya 5, terus mie ayam jumlahnya 6, lalu es teh jumlahnya 5, cukup, selesai. Lalu nah di sini ada diskon 10% ya kan, jadinya keluar pajaknya dan biaya pelayanan seperti itu. Nah di struk pembayarannya ada promo buy one get one, ST nya jadi diskon yang harusnya bayarnya berapa tadi, kita pesan 5 ya ST nya, jadi cuma bayar 4 seperti itu ya. Nah misalnya itu kalau kita ingin keluar programnya ya kita klik pilih menunya yang nomor 3. Coba kita masuk ke manajemen menu ya. Nah ini sudah ada, dia ada pilihan tambah menu, harga menu, hapus menu. Coba kita tambah menu saja. Nama menunya kita nasi bakar, nasi bakar, harganya 20.000, kategorinya makanan. Nah menu berhasil ditambahkan. Coba kita kembali ya, lalu kita lihat di pemesanan. Nah di sini ada nasi bakar seperti itu teman-teman. Lalu kita coba lagi ya, kita masuk ke manajemen lagi, kita push nasi goreng, berarti kita pilih nomor 3, masukkan nomor yang ingin dihapus. Kita mau menghapus nasi goreng berarti nomor 1 ya. Nah jika ingin menghapus tekan ya, tulis ya, kita coba ya. Nah selesai. Coba kita kembali dulu dan kita masuk ke pemesanan. Nah hilang nasi gorengnya, seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf karena tadi banyak terjadi error. Salah satunya adalah penulisan public static void yang seharusnya di dalam public class restoran ya,
saya penulisannya di luar public life restoran, yang terjadi banyak error. Terus habis itu tadi juga typo berapa seperti itu. Terus apa lagi ya, selebihnya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.